Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia Agustin dengan NIM A1B1222017. Saya adalah selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada paragraf. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rasdawita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai analisis kesalahan berbahasa pada paragraf. Kepada rekan yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Islamia dengan NIM A1B12218. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian paragraf dan kesalahan berbahasa. Pengertian paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Kesalahan berbahasa juga dikenal sebagai kekeliruan bahasa atau error. Fenomena yang umum terjadi dalam proses berbahasa, baik dalam berbahasa lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa pada paragraf adalah suatu jenis kesalahan berbahasa yang terjadi pada struktur kalimat dan paragraf suatu teks. Kesalahan berbahasa pada paragraf dapat berupa kesalahan dalam kata, kalimat, kesalahan dalam ejaan dan tanda baca. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Yang terakhir, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti dan persoalan yang akan dikemukakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang pertama, kesatuan. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Yang kedua, kepaduan. Koherensi atau kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan unsur kebahasaan yang digambarkan dengan repetisi atau pengulangan kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menjelaskan kalimat topik atau kalimat utama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu letak kalimat utama pada paragraf. Pada awal paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat utama. Yang kedua yaitu pada akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama. Yang ketiga yaitu pada awal dan akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok dan dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir yaitu tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama dan pemikiran utama didukung oleh semua kalimat. Saya Regina Dwi Maharani dengan NIM A1B1222034 akan menjelaskan PPT pada slide nomor 4, yaitu berdasarkan tujuan dan sifat paragraf. Yang pertama ada deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya. Selanjutnya ada narasi. Paragraf narasi lebih mementingkan urutan dari tokoh yang diceritakan. Dan yang ketiga ada eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Dan yang selanjutnya yaitu argumentasi, bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, konsepi, atau opini penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir ada persuasi, yaitu membujuk atau menyarankan. Nah, selanjutnya yaitu pada slide yang ke-7 mengembangkan paragraf berdasarkan
teknik. Yang pertama, secara ilmiah. Dalam hal ini, penulis sekedar menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Ada dua macam urutan, yaitu urutan ruang dan urutan waktu. Selanjutnya ada klimaks dan antiklimaks. Pikiran utama mula-mula diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Yang terakhir ada umum ke khusus. Dalam bentuk umum ke khusus, pikiran utama diletakkan pada awal paragraf, kemudian diikuti dengan perinci. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan paragraf berdasarkan isi, yaitu perbandingan dan pertentangan. Selanjutnya ada analogi, serta contoh-contoh dan klasifikasi sebab, akibat, dan definisi luas. Baiklah, perkenalkan nama saya Jingga Yulianti dengan NIM A1B1222020. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu contoh kesalahan paragraf pada tata bahasa. Nah, contoh kesalahannya bisa dilihat dari PPT yang sudah kami tampilkan. Contohnya, dia pergi ke toko dan membeli beberapa buah seperti apel, pisang, dan jeruk. Namun, dia lupa untuk membawa dompetnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membayar. Nah, kesalahan pada contoh ini yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda koma sebelum dan dalam konteks ini tidak diperlukan. Kemudian pemakaian kata sambung. Penggunaan oleh karena itu kurang tepat karena kalimat sebelumnya sudah menjelaskan bahwa dia lupa membawa dompetnya. Nah, kalimat perbaikannya yaitu dia pergi ke toko dan membeli beberapa buah seperti apel, pisang, dan jeruk. Namun, dia lupa membawa dompetnya sehingga tidak bisa membayar. Contoh selanjutnya yaitu pada huruf kapital. Nah, contoh kesalahannya yaitu fakultas baru atau fakultas manapun, gelar tetaplah sama. Nah, kesalahannya yaitu terdapat klasifikasi bentuk kesalahan pada penulisan huruf kapital. Dalam kaidah penulisan huruf kapital seharusnya digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat. Nah, perbaikannya yaitu fakultas baru atau fakultas manapun, koma, gelar tetaplah sama. Contoh selanjutnya yaitu contoh kesalahan paragraf pada tanda baca. Nah, contoh kesalahannya yaitu ada sekitar 3,6 juta karya cetak dan sekitar 2 miliar artikel atau jurnal dalam bentuk digital yang dapat dibaca. Tanda seru. Nah, di sini kesalahannya yaitu pada klasifikasi paragraf di samping terdapat kesalahan dalam penulisan tanda baca. Kalimat di samping merupakan kalimat pernyataan yang seharusnya ditulis dengan diakhiri tanda titik. Jika diakhiri dengan tanda seru, itu merupakan kalimat perintah. Nah, perbaikannya yaitu ada sekitar 3,6 juta karya cetak dan sekitar 2 miliar artikel atau jurnal dalam bentuk digital yang dapat dibaca. Titik. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan paragraf pada ejaan. Teman-teman bisa lihat di layar kalian bahwa kesalahan pada kalimat "oh ya, aku ingin cerita tentang Hari Kemerdekaan Indonesia", komentar tentang kalimat tersebut yaitu tidak dipakainya huruf kapital pada kata Indonesia. Kenapa? Karena kata Indonesia merupakan nama sebuah negara yang harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Perbaikannya seperti "oh tanda koma, ya tanda koma, aku ingin cerita tentang Hari Kemerdekaan Indonesia" yang menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Baik, selanjutnya membahas mengenai contoh kesalahan pada struktur kalimat. Teman-teman bisa lihat, terdapat kesalahan pada kalimat Anton memiliki sebuah mobil yang besar, sebuah motor yang kecil, sebuah sepeda yang cepat. Dari kalimat tersebut, kita tidak bisa memahami kalimat tersebut karena banyak menggunakan kalimat berulang, sehingga kita tidak mengerti apa yang dimaksud si penulis. Perbaikannya yaitu saya memiliki mobil besar, koma, motor kecil, koma, dan sepeda cepat. Nah, itulah materi-materi yang dapat kelompok 5 sampaikan kepada teman-teman mengenai analisis kesalahan berbahasa pada paragraf. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kesalahan yang perlu diperbaiki,
seperti kesalahan tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengganggu pemahaman kita terhadap kesan keseluruhan paragraf. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, paragraf dapat menjadi lebih jelas, terstruktur dengan baik, dan efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi yang dimaksud. Nah, kita udah di penghujung materi. Saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.